Hai guys! Seru juga nih kalau kali ini kita ngomongin fakta unik film Dunkirk, salah satu karya masterpiece dari sutradara maestro Christopher Nolan. Selain karena menyabet 3 piala Oscar sekaligus, film bertema sejarah perang ini merupakan film pertama Nolan yang terinspirasi dari kisah nyata. Selama ini Nolan selalu membuat film berdasarkan ide orisinalnya, remake ataupun adaptasi novel atau cerpen dan komik ya. So, penasaran kan apa aja sih fakta-fakta seputar film ini? Maka dari itu, yuk bareng Channel Cinema kita bahas fakta film Dunkirk. Kamera IMAX yang tenggelam. Masih ingat nggak guys ketika Collins, salah satu pilot pesawat Spitfire yang mendarat di laut merasa kesulitan keluar dari kokpitnya? Di situ terpasang kamera IMAX untuk men-shoot Jack Lowden yang memerankan karakter Collins. Namun saat syuting masih berjalan, pesawat tersebut tenggelam guys, lebih cepat dari yang diperkirakan. Butuh waktu yang lama tuh untuk para kru mengangkat pesawat tersebut, sehingga kamera IMAX yang ada di dalamnya dipenuhi air dengan potensi kerusakan komponen serta rekaman pita film yang ada di dalamnya. Tidak habis akal ya, sang sutradara Christopher Nolan menggunakan teknik film jadul saat hasil shoot film masih dalam kondisi basah. Kemudian ia segera mengirim hasil shoot ke Los Angeles untuk diproses sebelum mengering. Akhirnya hasil syuting adegan Collins tersebut dimasukkan dalam film deh. Keren kan jadinya? Back sound detak jam. Jika kalian memperhatikan di sepanjang film, beberapa kali muncul back sound suara detak tik-tik seperti stopwatch ya. Nah, itu adalah theme score utama film ini guys. Suara detak ini direkam langsung oleh komposer legendaris Hans Zimmer dari salah satu arloji saku milik sang sutradara Christopher Nolan. Lalu ia masukkan rekaman tersebut dalam synthesizer dan dirubah sedemikian rupa untuk dijadikan soundtrack film. Uniknya kan, apabila kita perhatikan, suara soundtrack clock ticking ini kerap kali terdengar di sepanjang film. Namun tidak terdengar lagi ketika sampai pada adegan di mana Alex dan Tommy tiba dan duduk dengan aman di kereta. Yes, ketegangan sudah lewat guys. So cool ya. Pasukan Jerman tidak pernah terlihat jelas. Saat kamu menonton filmnya, diceritakan bahwa pasukan Jermanlah yang merupakan tokoh antagonis dalam film ini. Terlepas dari faktanya bahwa Jerman memang menembaki dan membom pasukan sekutu di sepanjang film, namun kamu perhatikan ya, tidak ada pasukan Jerman yang benar-benar terlihat jelas di kamera tuh. Beneran guys. Hingga salah satu tembakan terakhir dalam film, pasukan Jerman terlihat kabur alias out of focus dari kamera. Bahkan tersamarkan dalam bayangan loh. Ayo, sadar nggak kalian? Pesawat asli koleksi pribadi seorang miliarder. Dalam adegan terakhir mendekati ending film, terlihat Ferrier mendaratkan pesawat Spitfire-nya dengan bahan bakar yang sudah habis di pantai Dunkirk. Usut punya usut nih, ternyata pesawat itu sebenarnya sedang dipiloti oleh miliarder asal Amerika guys, yang bernama Dan Friedkin. Ia yang meminjamkan pesawat Spitfire dari koleksi pribadinya khusus untuk film ini loh. Ketika pesawat Spitfire Ferrier ini kehabisan bahan bakar, ia sempat berhasil melindungi pasukan sekutu di pantai dengan menembaki jatuh pesawat Stuka Dive Bomber yang tengah bersiap mengebom dengan suara sirenenya yang memekakan telinga. Nah guys, perilaku heroik si Ferrier tersebut benar-benar pernah terjadi dalam sejarah loh. Pesawat Stuka merupakan sasaran empuk bagi pesawat tempur, dan kenyataannya dalam pertempuran di wilayah Inggris berikutnya banyak pesawat Stuka yang tertembak jatuh. Suara sirine yang menyeramkan.
Satu hal yang membuat kita sebagai penonton film ini merasa ikutan panik dalam situasi perang Dunkirk, yaitu suara pesawat yang menyeramkan dan memekakan telinga ya. Jika suara tersebut mulai terdengar, artinya sebentar lagi bom-bom akan berjatuhan di pantai, guys. Pesawat-pesawat yang membombardir pantai tersebut adalah pesawat Junkers Ju-87, Stuka Stuka Dive Bomber, dan suara sirine khas yang terdengar bukan berasal dari mesinnya atau baling-balingnya ya, tetapi dari sirine yang dipasang di ujung depan dari kaki gigi utama yang disebut juga dengan Jericho Trumpet. Suara bising dari sirine ini memang berfungsi untuk meneror pasukan darat serta menjadi alat propaganda untuk menyembunyikan kekuatan udara Jerman selama Perang Dunia Kedua. Meskipun pesawat Stuka hanyalah satu-satunya pesawat yang dilengkapi dengan sistem sirine, namun suara khas tersebut menjadi standar suara pesawat dalam posisi menukik dan menyerang. Menghindari CGI. Saat adegan di pantai Dunkirk, terlihat ribuan tentara berbaris menunggu kedatangan kapal yang menjemputnya pulang kan ya? Tetapi tahu nggak kamu bahwa sebagian besar tentara itu bukan orang beneran? Yes, tapi ternyata untuk menciptakan trik kamera sebuah ilusi ribuan tentara yang berbaris selama evakuasi, bukan dengan CGI loh guys. Akan tetapi dengan banyak potongan kardus menyerupai tentara yang ditempatkan bersama dengan 1000 orang tentara beneran. Fungsinya ya untuk menambah jumlah tentara beneran yang jumlahnya hanya sedikit saja. Wah, Mr. Nolan bisa aja ya. Lagi-lagi idealisme sutradara jenius satu ini agar menghasilkan sebuah karya masterpiece adalah salah satunya dengan sebisa mungkin menghindari penggunaan CGI untuk memenuhi kebutuhan filmnya. Christopher Nolan memang dikenal kerap meminimalisir pemakaian CGI dan lebih suka menggunakan efek praktikal di dalam film-filmnya guys. Demikian tadi kisah-kisah keren seputar film Dunkirk. Tidak dapat dipungkiri ya bahwa fakta menarik di balik film ini tidak kalah seru dari filmnya sendiri. Setuju kan ya? Oh ya, jika ada film yang kamu mau dibahas di sini, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.